Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi di serial Pernikahan Surabaya Mengaji episode keempat bersama guru kita Ustadz Gema Ilhami hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di episode yang keempat ini Ustadz, kita akan berbicara berkaitan dengan prosesi pernikahan, atau mungkin kita bisa katakan jenjang dari awal hendak menikah sampai dia menikah, yaitu dari ta'aruf, khidbah, lalu nikah. Nah, untuk proses ini bagaimana Ustadz menjelaskannya? Silakan Ustadz. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, jadi ta'aruf, kemudian khidbah dan nadhor, ada nadhornya. Ada nadhornya. Iya, berarti ta'aruf, nadhor, khidbah, terus baru menikah. Ya. Kita ambil dari sisi bahasanya dulu ya. Namanya ta'aruf itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu yaitu saling berkenalan. Tetapi tolong dipahami secara syar'i. Yang dimaksud dengan saling berkenalan di sini bukan seperti yang kita pahami atau yang tersebar di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin secara umum atau di kalangan para pemuda, yaitu dengan ta'aruf itu dengan pacaran. Tidak. Tapi ta'aruf itu kita mengenal siapa yang akan kita ingin nikahi sebatas secara global, mungkin melalui perantara kurikulum vitae-nya ataupun yang lainnya, atau mungkin kita bertanya kepada orang yang dekat dengan dia, orang ini seperti apa ya, sehingga kalau timbul ketertarikan dalam diri kita, maka kita boleh masuk ke dalam proses berikutnya. Setelah kita ta'aruf, mengenal bagaimana orang ini, fisiknya seperti apa, kemudian sifat-sifatnya seperti apa, kesukaan, ke hal yang tidak dia senangi, kemudian ada gambaran secara umum dan kita mulai ada rasa kecondongan kepada dia, maka kita boleh masuk ke proses berikutnya, yaitu proses nadhor. Kita pergi melihat dia. Ya, kalau dia wanita yang bercadar, dia boleh untuk membuka cadarnya, dan si laki-laki boleh untuk dia melihatnya. Tetapi kalau dia tidak bercadar, buat apa kita nadhor? Kita sudah nadhor tiap hari kok. Ya, jadi nadhor itu diperuntukkan bagi yang dia tidak pernah melihat wanita ini. Dan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslim itu nadhor itu pakai foto, sehingga dikasih foto. Akhirnya nanti si laki-lakinya itu murojaah tiap malam. Jadi yang benar itu pergi ke rumahnya, dibuka sebentar, ya dia lihat, ya setelah itu ditutup lagi, sudah, yang penting dia melihat, ya supaya menghilangkan indikasi atau skeptik di tengah masyarakat. Nah, tapi kalau kita berbicara proses itu, dia sudah ta'aruf, sudah kenal, sudah nadhor, sudah khidbah, diterima, lanjut, tidak diterima berarti cari yang lain. Nah di sini ada sebuah poin penting yang harus diperhatikan, bahwasanya seorang wanita yang telah dihitbah oleh orang lain, dia tidak boleh untuk dihitbah. Karena menghitbah lamaran atau melamar di atas lamaran saudara, ini termasuk dalam kategori dosa yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan ini dapat merusak ukhuwah di antara kita. Ya, makanya kalau antum memiliki teman yang ternyata teman kita itu suka sama wanita yang sama, ya udah kita harus lebih duluan agar dia tidak mendahului kita. Ya, ini kebanyakan kita justru mempersilahkan padahal dia suka, akhirnya nanti stres, nanti kan depresi. Ya, jadi Islam itu mudah sebenarnya. Setelah khidbah diterima, ya artinya melamar, mungkin dia mengajak orang tuanya. Kalau mungkin ingin menikah hari itu, fadhal. Kalau memang tidak ingin menikah hari itu, maka tentukan waktunya, kapan yang terbaik. Setelah itu baru melakukan proses pernikahan. Jadi Islam itu dinun yusrun, agama yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah enggak menginginkan kesukaran, tapi Allah menginginkan kemudahan. Nah, makanya kita dapati para ulama dahulu pada saat mereka melamar, pada saat itu mereka ingin menikah karena mereka mengetahui manfaat dari pernikahan itu. Kurang lebih seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya dari serial Pernikahan Surabaya Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.